Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang di segmen Kupas Tuntas Kripto by Henita. Nah, kali ini gue mau bahas salah satu koin yang menurut gue potensial ya, karena ada kategori dari naratif di cryptocurrency yang menurut gue sekarang lagi naik daun ya. Kalau teman-teman cek kategoris di CoinMarketCap, teman-teman akan bisa melihat di sini ada real world asset ya, dimana di real world asset ini dia memegang peringkat pertama dari average price change-nya ya teman-teman. Jadi banyak koin-koin yang termasuk ke dalam reward asset yang mengalami kenaikan ya, dan gue juga kemarin mereview beberapa reward asset yang naik ya, salah satunya Ondo ya, mungkin teman-teman tahu ya. Kalau kita cek di reward asset ini teman-teman, jadi yang termasuk ke dalam reward asset itu ada Avax, ada Link, ada ICP, ada Maker ya. Dimana kalau kita lihat ICP juga sudah terbang, terus juga Synthetic sudah lumayan naik juga, Ondo apalagi ya sudah hampir 2 kali lipat dari pertama kali di review ya. XDC juga sudah naik, Mantra juga naik ya teman-teman. Lalu juga beberapa koin-koin lain juga naik ya. Avax juga sebenarnya sudah naik nih teman-teman. Nah, kali ini gue mau bahas kupas tuntas lebih dalam ke Avax ya, yaitu koin real world asset yang paling gede market cap-nya, yaitu Avalanche atau Avax. Oke. Nah, kita kalau buka Avax, jadi di sini di Avax ini kita bisa lihat Avax itu memiliki market cap yang bagus menurut gua, ada di 20 triliun ya. Terus setelah itu dia juga di peringkat ke-10 market cap, berarti reward asset yang menurut gua top di antara yang lain, teman-teman. Dan juga kalau kita lihat di sini teman-teman, sudah rilis di berbagai exchange, sudah hampir rilis di semua exchange ya teman-teman. Lalu juga kalau kita lihat di sosial medianya ataupun komunitasnya, kita bisa lihat di Twitternya, di X ada 1 juta follower, which is ini bagus dan menurut gue ini masih potensial untuk berkembang. Lalu juga di sini di Telegramnya ada 34.000 members, 1.700 online, berarti kurang lebih cukup banyak ya yang online dan juga membernya sampai saat ini. Dan kalau kita lihat teman-teman, Avax ini menurut gua sih potensial ya, karena selain dari dia termasuk ke reward asset, teman-teman bisa lihat juga di sini about Avalanche ya. Kita akan bahas singkat tentang Avalanche sendiri. Kalau teman-teman bisa baca sebenarnya yang penasaran tentang Avax atau Avalanche, teman-teman bisa baca di websitenya. Jadi tinggal ke websitenya aja, ada 2, ada Avax Network dan avalabs.org. Kalau avalabs.org ini adalah komunitas ya, atau si lembaga yang membuat si Avax-nya. Lalu Avalanche ini adalah penjelasan tentang Avax Network-nya ya teman-teman. Sebenarnya di sini cukup jelas untuk penjelasan Avax itu apa ya. Tapi pokoknya di sini dia sebenarnya sebagai saingannya Ethereum ya. Mungkin teman-teman bisa baca juga di sini teman-teman. Jadi kalau di CoinMarketCap ini salah satu yang enak itu sudah dirangkum. Jadi teman-teman tinggal baca aja apa itu Avalanche atau Avax. Avalanche is a layer 1 blockchain that function as a platform for decentralized application and custom blockchain networks. Jadi kalau kita lihat layer 1 blockchain yang berfungsi sebagai decentralized application, menurut gue ini mirip banget sama Ethereum ya. It is one of Ethereum rivals aiming to unseat Ethereum, the most popular blockchain for smart contracts ya. Yang mana ternyata memang benar, jadi dia mirip-mirip sama Ethereum. Dimana bedanya sama Bitcoin, kalau Bitcoin kan dia bikin yang decentralized itu adalah seperti uang ya teman-teman. Jadi kalau kita mau transfer uang ke orang lain, maka kurang lebih dia membutuhkan kontrak tentang keuangan, jadi hedge-nya teman-teman. Nah, tapi kalau Ethereum ini itu agak berbeda gitu. Dia ingin membuat sesuatu yang decentralized itu bukan cuman uang ya, bukan cuman emas, tapi dia ingin mendecentralize sebuah aplikasi. Karena ternyata untuk aplikasi yang bisa didecentralize itu menurutnya lebih bagus ya. Jadi misalnya kalau kita mau bikin voting, kan biasanya harus centralize supaya bisa kelacak gitu votingnya beneran real atau palsu atau cuman fiktif. Itu kan biasanya pakai centralized ya, dicekin KTP-nya. Nah, dengan menggunakan DeFi app teman-teman, itu bisa menjadi solusi ya. Jadi ada pengecekan votingnya apakah benar ini real atau tidak. Itu salah satu solusinya ya teman-teman. Jadi bisa dari voting, bisa juga kasus-kasus yang lain yang membutuhkan decentralized ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, si Avax juga menyediakan solusi seperti Ethereum ya, dimana dia ada 3 blockchain, exchange, C-chain, dan P-chain ya teman-teman. Yang each chain has a distinct purpose which is radically different from approach Bitcoin and Ethereum use. Jadi menurut gue ini sebenarnya lebih bagus dibandingkan si Ethereum. Ya cuma memang kalau dari masalah jaringan memang masih kalah dibandingkan Ethereum.
Dan kalau kita lihat dari founder Avalanche sendiri, menurut gue bukan kaleng-kaleng ya, karena dia foundernya ini adalah si Cornell University Professor Emin Gun Sirer dan juga Cornell University Computer Science PhD Kevin Seknicki and Maufan Tet Yin. Nah, jadi kalau kita lihat dari sepak terjangnya, memang mereka adalah orang-orang yang berkecimpung di Bitcoin white paper, juga also involved in work Bitcoin scaling solution and research on Ethereum before the infamous the DAO hack in 2016. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu, DAO hack 2016 itu adalah yang menyebabkan perubahan. Sebelumnya ada Ethereum biasa, jadi ada Ethereum klasik dan juga Ethereum yang baru. Itu karena ada sedikit bug lah di sistemnya Ethereum ya teman-teman, sehingga bisa ada di hack dan juga mengalami kerugian yang sangat besar ya, kurang lebih seperti itu. Jadi muncullah Ethereum yang baru, sedangkan Ethereum yang lama di sistem yang lama itu disebut Ethereum klasik ya, karena ada persetujuan antara kita harus update Ethereumnya atau tetap di Ethereum yang lama gitu. Untuk yang tetap di Ethereum yang lama ada di Ethereum klasik, yang baru berubah jadi Ethereum yang baru ya, kurang lebih sesimpel itu teman-teman untuk perkembangan atau apa itu DAO hack. Jadi menurut gua ini bagus banget ya teman-teman untuk foundernya juga. Dan juga kalau kita lihat di sini, how many Avalanche coin are there in circulation, 2,5% untuk seed sale, 3,5% untuk private sale, 10% untuk public sale, 7% untuk community. Oke, cukup bagus ya teman-teman. Dan 10% untuk tim, jadi cuma 10% ya untuk tim. Kalau misalnya yang megang di tim itu ada sekitar 30% atau 40%, itu agak diragukan ya, karena bisa jadi itu hanya menguntungkan si timnya. Tapi kalau kita lihat di sini 50%-nya bahkan untuk staking reward. Jadi menurut gua dari sirkulasi koinnya dan tokenisasinya, menurut gua sudah cukup bagus ya si Avax ini. Oke. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih untuk si Avalanche, dan teman-teman bisa lihat juga di sini untuk Avax sendiri lebih jauhnya tinggal dilihat di websitenya aja. Teman-teman bisa lakukan riset terlebih dahulu sebelum teman-teman mau berinvestasi di Avax ini ya teman-teman. Nah, sekarang kalau kita lihat ke ininya ya teman-teman, ke analisa dari harganya teman-teman, Avax ini bisa sampai ke harga berapa sih gitu. Jadi kalau kita lihat dari prediksi di Changelly, kita lihat bahwa prediksinya harga Avax itu bisa mencapai $170 ya teman-teman dalam waktu dekat teman-teman. Nah, apakah mungkin bisa sampai ke $170? Kalau kita lihat memang Avax ini sudah mengalami breakout ya, jadi dia sudah tembus di tren sebelumnya teman-teman. Jadi tren penurunan sebelumnya sudah di breakout, atau bisa dibilang dia sudah membentuk sebuah tren yang baru ya, dimana dia menurut Dow Theory sudah terbentuk higher high, higher low, terus higher high di sini. Terus di sini sudah terbentuk lagi higher low lagi, terus di sini udah higher high lagi. Nah, sekarang tinggal membentuk higher low lagi sebelum dia akan berangkat ke atas. Nah, menurut gue untuk Avax sendiri, kalau kita lihat dari tren sebelumnya, dimana kalau dia mengalami koreksi itu melebihi batas EMA 50 dan ujungnya di EMA 100, artinya kalau gue lihat di sini, prediksi gue adalah si Avax ini masih bisa mengalami koreksi teman-teman, dimana koreksinya itu bisa sampai ke sini. Gue pakai brush ya. Kita ambil yang warna merah ini. Kita bikin warna merah ya teman-teman. Nah, kita lanjutin misalnya seperti ini aja teman-teman ya. Nah, ini kita kasih warna merah, berarti dia kemungkinan bisa turun maksimal sampai ke daerah sini, ke daerah si EMA 100. Ini yang paling maksimal. Untuk yang kedua, dia bisa ke EMA yang 50. Kalau kita lanjutin seperti ini, ini estimasinya. Ini warna biru. Nah, berarti support yang pertamanya ada di sini. Kurang lebih seperti ini. Nah, bisa di sini, bisa di sini ya teman-teman. Tapi menurut gue si Avax ini bakalan koreksi dulu. Dan untuk zona pembelian yang pertama, kita bisa ambil di daerah sini, di daerah EMA 50. Yang kedua ada di daerah EMA 100. Oke. Ini ada dua support yang menurut gue adalah area pembelian yang baik. Yang kedua, kita bisa lihat dari Fibonacci retracement. Kalau kita lihat dari Fibonacci retracement untuk kenaikan yang ini ya teman-teman, dia ternyata bisa sampai ke 50-60% di sini, 50%-an lah ya. Sekarang coba kalau kita cocokkan Fibonacci-nya di sini, 50% itu di mana? Nah, 50% itu ternyata ada di harga $46 ya, atau $45. Jadi menurut gua buat teman-teman yang mau melakukan pembelian, lebih besar kemungkinan kalau harganya Avax itu bisa sampai ke area bawah sini. Ya, di sini.
di antara 45 atau 46 atau mungkin sampai ke 41 dolar ya. Menurut gua potensi terbesarnya ada di sini. Tapi bisa nggak kalau dia mantul duluan sebelum koreksinya sampai sejauh itu? Menurut gue bisa aja, karena seperti yang teman-teman tahu, kalau Bitcoin atau cryptocurrency pada terbang, menurut gua AVAX juga akan terbang sesegera mungkin ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak kuat nahan koreksinya, maksudnya nggak sabar untuk koreksi, takut ketinggalan, teman-teman bisa mulai cicil dari sekarang. Tapi buat teman-teman yang memang lebih baik wait and see, ya menurut gua area terbaik untuk buy ya di sini. Karena kalau misalnya dia mengalami kenaikan, potensinya bisa sampai ke 170 dolar ya menurut tadi si everly.com. Tapi kalau misalnya kita nggak percaya ya sama prediksi sana, kita lihat aja dari all time high-nya aja di 128 sampai 147 dolar. Ya, atau target pertamanya bisa dilihat di sini aja teman-teman, di 100 dolar ya. Jadi kalau misalnya dia naik sampai 100 dolar pun udah bagus banget, karena dia udah sampai ke harga 2 kali lipatnya ya. Karena memang target berikutnya di resistance berikutnya ya ada di sini ya. Udah hampir 100% kenaikan, lumayan banget buat kita kalau misalnya udah sampai beggar di sana ya. Dan kita bisa jual setengahnya, terus kita bisa investasikan ke tempat lain. Oke, jadi itu aja sih teman-teman untuk analisa AVAX. Buat teman-teman yang memang ingin tahu update tentang koin AVAX ataupun koin-koin lainnya, silakan teman-teman join ke Crypto Hack di sini ya, baik channelnya, telegramnya ataupun discordnya. Oke, gua tunggu teman-teman di Crypto Hack ini supaya kita bisa mengembangkan komunitas ini menjadi lebih baik dan gue bisa update lebih cepat daripada gue harus selalu upload di YouTube untuk updatean koinnya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.